Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat. Sistem koordinat ini hukumnya wajib dalam sebuah peta atau pemetaan. Karena dengan adanya koordinat inilah yang membedakan antara data atau informasi spasial dengan yang non spasial. Dalam sistem koordinat sendiri ini mencakup ada yang disebut dengan datum dan ada yang disebut dengan proyeksi peta. Datum di sini adalah kumpulan parameter dan titik kontrol yang hubungan geometriknya diketahui, baik melalui pengukuran atau perhitungan. Misalnya datum BGS 1984, nah, itu contohnya. Kemudian sistem proyeksi peta sendiri adalah sistem yang dirancang untuk mempresentasikan permukaan dari suatu bidang lengkung atau spheroid. Ya, yang dimaksud bidang lengkung di sini adalah bumi, ya, pada suatu bidang datar. Jadi pemahamannya adalah bagaimana mempresentasikan bumi ini ke dalam bidang datar dua dimensi. Proses representasi ini menyebabkan distorsi yang perlu diperhatikan untuk memperoleh ketelitian seperti macam properti, kemudian jarak, sudut, ataupun luasan. Dan sistem proyeksi ini yang banyak kita tahu, ini ada misalnya ada sistem proyeksi geografi ataupun sistem proyeksi UTM. Kemudian koordinat sendiri adalah ini pernyataan besaran geometrik yang menentukan posisi satu titik dengan mengukur besar vektor terhadap satu posisi acuan yang telah didefinisikan. Secara umum dan yang lazim dipakai terutama di Indonesia ada dua sistem koordinat yang utama. Yang pertama koordinat geografi dan koordinat UTM. Koordinat geografi di sini dijelaskan bahwa adalah pernyataan koordinat spheroid bumi 3 dimensi dengan komponen. Jadi kalau geografi ada komponen bujur dan lintang. Bujur ini atau sering disebut dengan longitude, ya. Kemudian lintang ini yang sering disebut dengan latitude. Jadi kalau bujur ini yang garis dari kutub utara ke kutub selatan ini ke bawah ini bujur, dan di sini bujur atau longitude ini di mana bujur ke 0, ini ke 0 terletak di Greenwich. Kita lihat di gambar ini 0, bahwa ini posisi garis Greenwich, ini bujur. Ya. Kemudian di Greenwich di negara Inggris, ya, ini. Kemudian dihitung ke arah barat. Kalau ke arah barat ini bujur barat, ke arah timur ini bujur timur. Ya, jadi ini 0 terus 30 dan seterusnya sampai 180 ke arah barat ini bujur barat. Sedangkan ke sini ini ditulis minus, ini maksudnya adalah bujur barat. Tuh. Kemudian lintang atau latitude ini diawali dengan lintang 0 yang merupakan lingkaran ekuator, ini garis ekuator atau khatulistiwa, ini mulainya 0 derajat. Nah, di sini ke arah utara ini lintang utara, kemudian ke bawah ini lintang selatan. Jadi garis-garis yang ini ke atas ini 0 sampai 90 ini merupakan lintang utara, kemudian ke bawah yang minus ini adalah lintang selatan. Nih. Jadi ini garis bujur, sedangkan ke ini yang atas ke bawah garis lintang atau latitude. Sedangkan proyeksi UTM sendiri atau kepanjangannya adalah Universal Transfer Mercator. Ini merupakan sistem proyeksi ortometrik dengan satuan panjang meter. Ya, kalau geografi tadi satuannya adalah derajat. Nah, sedangkan kalau UTM ini satuannya meter.
Ini berdasarkan bidang silinder atau mekator, ini bersifat confirm. Nah, kedudukan bidang proyeksi transversal ini melintang, kemudian menggunakan zona ya atau universal dengan interval 6 derajat meridian dikenalkan oleh ekuator. Ya ini. Jadi kalau UTM ini membagi bumi ini menjadi zona-zona, Ya, itu. Proyeksi peta. Proyeksi silinder ini melintang yang dikenal oleh mekator dan bersifat universal atau disebut dengan UTM atau Universal Transfer Mercator. Sistem ini telah dibakukan oleh Bako Sultanal ya di Indonesia sebagai sistem proyeksi pemetaan nasional. Mengapa menggunakan UTM ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama karena kondisi geografi negara Indonesia ini membujur di sekitar Khatulistiwa atau garis lingkar ekuator dari barat ke timur yang relatif seimbang. Nah, kemudian untuk kondisi seperti ini, sistem transfer mekator atau silinder melintang mekator ini adalah yang paling ideal karena memberikan hasil dengan distorsi yang minimal, kesalahannya minimal. Kemudian yang ketiga, dengan pertimbangan kepentingan teknis, maka dipilih sistem proyeksi UTM ini yang memberikan batas luasan bidang. Jadi 6 derajat antara dua garis bujur di elipsoid yang dinyatakan dengan zona. Nah, ini. Jadi kalau UTM ini dibagi menjadi grid-grid ini, zona-zona ini zona ini mulainya ini gambaran dengan grid pakai UTM zona. Jadi kalau di dalam geografi sistem koordinat geografi ini garis di Greenwich ya. Greenwich ini 0, ke arah ini bujur timur, kemudian ke kiri ini bujur barat. Nah, kemudian di Khatulistiwa ini 0 ini Khatulistiwa, ke atas ini lintang utara, ke bawah lintang selatan. Tapi sedangkan kalau di UTM ini dibagi zona. Jadi menghitung zonanya, mana zona 1? Zona 1 itu kebalikan dari Greenwich ini. Jadi mulainya dari nolnya di sini. Ini zona 1. 1, 2, 3, 4. Nah, tiap zona ini adalah 6 derajat. Ini 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat terus. Nah, sehingga wilayah Indonesia itu kurang lebih masuk pada zona sekitar ini 47 ya, 47 sampai 53 ini wilayah. Jadi ini 6 derajat, 6 derajat. Kemudian dari Khatulistiwa ini ke arah atas ya, ke arah atas ini zonanya 8 derajat. Nah, jadi kalau di sini menggunakan nilai angka ya 1 dan seterusnya sampai 56, sedangkan kalau di bagian ke atas dan ke bawah ya atau ke lintangnya itu menggunakan abjad. Jadi di sini untuk Khatulistiwa ini NM ya. Jadi ke atas ini Khatulistiwa, atas Khatulistiwa N P Q R S T U V W. Sedangkan kalau ke bawah mulai M L K J H G F D F E D C itu. Ya. Selanjutnya di sini ciri dari proyeksi UTM adalah, yang pertama cirinya adalah proyeksi bekerja pada setiap bidang elipsoid yang dibatasi cakupan garis meridian dengan lebar 6 derajat. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi jaraknya 6 derajat ya. Di sini zona, penomoran zona merupakan suatu kesepakatan yang dihitung dari garis tanggal internasional atau IDT pada meridian 180 ya, 180 derajat. Ini dimulai 1 ya.
Jadi ini geografi ke arah barat sampai timur. Ini jadi mulai 1 ya, 180 derajat sampai dengan 174 derajat. Wilayah Indonesia dilingkupi oleh zona 46, ini wilayah Indonesia, sampai zona 54 ya. Dengan kata lain, dari bujur 94, ini kalau digeografikan 94 derajat sampai 141 ya, bujur barat. Nah, kemudian proyeksi garis meridian pusat ini merupakan garis lurus vertikal pada tengah bidang proyeksi. Kemudian proyeksi dari lingkar ekuator ini merupakan garis lurus horizontal di tengah bidang proyeksi. Selanjutnya, grid merupakan perpotongan garis-garis yang sejajar dengan dua garis proyeksi pada butir kedua dan ketiga dengan interval sama. Jadi, garis pembentuk grid bukan hasil proyeksi dari garis bujur atau garis lintang elipsoid, kecuali garis meridian pusat dan ekuator. Kemudian yang kelima, faktor skala garis ya, scale factor di pusat peta adalah 0,9996. Artinya garis horizontal di tanah pada ketinggian muka air laut sepanjang 1 km ini akan diproyeksikan sepanjang 999,6 meter. Ya, catatan di sini faktor skala tidak sama dengan skala peta. Kemudian di sini penyimpangan arah garis meridian terhadap garis utara grid di meridian pusat adalah 0 derajat, atau garis arah meridian yang melalui titik di luar meridian pusat tidak sama dengan garis arah utara grid peta. Kemudian simpangan ini yang disebut dengan konvergensi meridian ya. Jadi ini memang yang saya sebut di atas tadi ada error itu di sini, bahwa 1 km itu tidak persis itu 1000 meter, tapi ada 999,6, jadi sisa 0,4 meter ya. Nah, ini wilayah Indonesia. Jadi Indonesia ini dimulai dari 46 ya. 46 ini hanya sedikit wilayah Aceh, kemudian 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52. Jadi ini kalau zonanya, zona 47, 46, 49, sedangkan kita lihat di sini mulainya 96 kalau pakai geografi ya. Jadi 96 bujur timur ya. Nah, saya ulangi bahwa ini 96 derajat bujur timur ya. Jadi Indonesia ini pada masuk ke arah timur, jadi wilayah bujur timur ya, ke arah timur. Sedangkan ke kiri itu dari Greenwich ke kiri bujur barat. Ini 96, jadi karena ini 6 ya. Kemudian tambah 6 ini 102, kemudian tambah 6 108 ya. 108 tambah 6 114, tambah 6 120, tambah 6 126, 132, dan 100 tambah 6 lagi 138. Jadi ini jaraknya 66. Nah, kemudian ini dari 0 kalau khatulistiwa, ini 0 khatulistiwa. Nah, ini kalau digridkan ini ya zona N, ini S ya. Jadi seringnya pakai N sama S ya, north sama short ya. Jadi di sini ini jaraknya ke kanan ini 6 derajat, sedangkan ke atas ini zona ini adalah 8 derajat. Nah, jadi kalau dianimasikan sistem koordinat seperti ini. Ini koordinat geografi ya. Ini ekuatornya 0 derajat untuk geografi. Nah, jadi mulai dari Greenwich ini untuk geografi. Nah, ke arah kanan ini bujur timur ya. Ke arah kiri ini bujur barat. Ini mulai dari Greenwich sampai 180. Ini sampai 180 bujur Jawa, bujur barat. Kemudian ke atas lintang utara, kemudian ke bawah lintang selatan. Ya.
Jadi pedomannya adalah garis di Greenwich sama ekuator. Nah, sedangkan kalau perbandingan dengan UTM itu, jadi ini UTM dibagi menjadi zona-zona, dan zona ini kalau karena zona ini dimulainya dari 180 di sini, sehingga ini adalah 6 baginya zona ini 6 derajat, sedangkan ke atas itu 8 derajat. Ya, ini jadi di sini mulainya zona 31. Ya, karena zona satunya di kebalikan dari Greenwich ini. Nah, ini zona 32, zona 33 dan seterusnya. Ya. Ini ke bawah 30, 29 dan seterusnya. Nah, sedangkan ini N, P, dan seterusnya. Ini M, L dan seterusnya. Jadi ini animasi perbandingan antara geografi dan UTM. Jadi kalau kita lihat yang di sini zona berapa, kita lihat bahwa ini zona 34L. Ini kalau di peta sering menyebut ini north, ini south, ya. Jadi antara utara dan selatan itu. Jadi salah satu contohnya ini kalau wilayah Kalimantan ini bagian atas ada 50N, sedangkan sini 51N, sedangkan bawahnya 50M, ini 51M, ini zonanya. Kemudian dalam proyeksi UTM, ini Provinsi Kalimantan Timur yang sebagian besar wilayahnya ada di 114 derajat ya bujur timur sampai 120 derajat bujur timur, dan 8 derajat lintang utara sampai 8 derajat lintang selatan masuk pada zona UTM 50 ya. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Timur yang ada di bawah Khatulistiwa, tadi ekuator 0 derajat lintang utara dan lintang selatan sampai dengan 8 derajat lintang selatan. Ini zona UTM 50M atau 50S atau selatan. Sedangkan yang berada di sebelah utara ekuator sampai dengan 8 derajat lintang utara masuk dalam zona UTM 50N atau 50 utara. Kemudian transformasi koordinat. Transformasi koordinat adalah proses pemindahan dari suatu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Nah, ini pada pembahasan terdahulu koordinat ini harus mempunyai acuan posisi dan arah. Kemudian dalam kasus ini dibatasi pembahasan transformasi koordinat geografi ke arah UTM. Kita akan coba melihat konversi dari geografi ke UTM. Koordinat geografi pada proyeksi UTM ini mempunyai referensi posisi acuan dan arah yang sama, yaitu titik pusat proyeksi untuk posisi dan arah utara grid ke meridian pusat sebagai arah acuan. Ada beberapa permasalahan yang timbul. Yang pertama, satuan unit. Di sini besaran pada koordinat geografi itu dinamakan dalam derajat, sedangkan UTM ini dalam meter ya, atau panjang. Ini besaran panjang meter. Sedang bidang persamaan pada koordinat geografi ini dinyatakan sebagai permukaan elipsoid, sedangkan bidang persamaan UTM ini merupakan bidang datar. Nah, ini konversinya. Jadi 1 derajat bujur atau lintang ini konversinya adalah 111,322 km ya, atau 111.322 meter ya. Sedangkan kalau 1 derajat bujur atau lintang ini ada 60 menit atau sama dengan 3.600 detik. Nah, 1 menit ini ada 60 detik ya. 1 menit ada, kalau ini dikalikan jadi 1855,37 meter, atau 1 detik ini ada 30,3
9227 meter. Nih. Jadi ini contohnya ya. Jadi kalau kita menghitung berapa jarak antara posisi titik di 7 derajat 10 menit 30 detik sampai 8 derajat 15 menit 40 detik. Nah, ini bahwa jarak antara lokasi itu, jadi ini kalau dikurangi posisi ini dikurangi ini ada 1 derajat 5 menit 10 detik. Nah, kalau ini dikonversikan 1 derajat ini sesuai dengan pasangan di atas tadi kali ini ke meter semua, ada 111,322 meter. Jadi adanya 111.322 meter, sedangkan menit ini dikali 1885,37, jadi ada 9426,85 meter, sedangkan 10 detiknya ini kali 30,9227, jadi ini 309,227 meter. Ini dijumlahkan ada 121.059,007 meter, dan kalau dijadikan meter 121,058 km. Jadi di sini untuk jarak garis bujur yang paling lebar misalnya sekitar Katulistiwa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.